Ada sebuah kisah diceritakan oleh Al-Imam Ibn Arabi, seorang tokoh sufi wali besar yang kita kenal dengan karyanya antara lain Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya. Cerita ini tentang seorang laki-laki yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit kusta. Setelah berobat ke sana kemari, para dokter berkesimpulan bahwa ma li hadzal maradi dawa, penyakit ini sudah tidak ada obatnya lagi. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang ulama ahli hadis bernama Sa'dus Su'ud atau dikenal dengan Ibnu Ufair ya. Tokoh ulama ahli hadis yang satu ini istimewa dengan keyakinannya yang tinggi terhadap kemukjizatan hadis. Apapun yang disabdakan oleh Rasulullah selalu ia yakini sepenuh hati tanpa ada sedikit pun keraguan. Sang ahli hadis Sa'dus Su'ud pun mengatakan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asdaq minhum. Rasulullah lebih terpercaya daripada mereka. Beliau kemudian mengutip sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, fil habbatis sauda shifaa'un min kulli da'. Di dalam biji hitam itu terdapat kesembuhan, obat bagi segala penyakit, illa sam, kecuali kematian. Biji hitam yang dimaksud dalam lingkungan kita lebih dikenal sebagai jintan hitam ya. Maka dengan arahan sang ulama ahli hadis Sa'dus Su'ud, diraciklah pada saat itu ya, jintan hitam dicampur dengan madu dan racikan tersebut dioleskan ke seluruh tubuh lelaki itu, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, bahkan dicicipi, dan tak lama kemudian kulit yang lama mengelupas berganti dengan kulit yang baru, rambut yang sebelumnya rontok tumbuh lagi rambut yang baru. Hingga dengan izin Allah akhirnya lelaki tersebut sembuh dari sakitnya. Para dokter pun dibuat takjub dengan keyakinan seorang ulama ahli hadis Sa'dus Su'ud tersebut, yang bahkan setiap kali beliau sakit selalu berterapi dengan menggunakan habbatus sauda. Bahkan ketika sakit mata, beliau bercelak dengan habbatus sauda dan dengan izin Allah segera sembuh dari sakitnya. Al-Imam Ibn Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah ini menyarankan kita untuk menjaga kesehatan antara lain dengan menggunakan habbatus sauda, mengonsumsi habbatus sauda atau jintan hitam. Apakah dengan racikan tradisional secara turun-temurun dari para leluhur yang kredibel, ataukah termutakhirkan dengan panduan ilmu kedokteran modern, atau dengan produk-produk dari pabrik herbal seperti Habspro, misalkan habbatus sauda plus propolis, atau dengan lain-lainnya yang juga mengandung unsur habbatus sauda. Dan jangan lupa ketika mengonsumsinya kita niat mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau, sehingga usaha kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sekalian selalu dijaga kesehatannya oleh Allah, sehat lahir, sehat batin. Terima kasih.